Itu kisah perjuangan satu menteri, jual es lilin untuk bisa beli buku, dan akhirnya sekarang menduduki posisi jabatan publik. Tetapi ada yang tidak lulus SMP, lulus SMA juga jadi menteri. Jadi sebetulnya agak bingung. Yang satu bela-belain sampai jualan es lilin dapat buku pendidikan. Yang satu nggak lulus juga bisa jadi menteri. Jadi apa gunanya pendidikan? Bu Hovifah, Bu Susi? Tetap nomor satu pendidikan. Oh perlu, langsung nyaut loh. Pendidikan tetap nomor satu. Bu Susi? Ya perlu. Perlu. Tapi tidak selesai SMA. Well, pendidikan sekolah sangat penting. Bahwa saya tidak lulus SMA jadi menteri itu kebetulan. Kebetulan. Tidak semua orang bisa punya kebetulan. Saya pikir itu hal yang sangat jarang terjadi. Jadi karena saya tidak lulus SMA jadi menteri terus wah nggak lulus SMA saja nanti juga jadi menteri, jangan begitu. Bahwa saya bisa itu ya karena satu kebetulan dan mungkin karena rezeki Tuhan juga ya karena nasib. Bu Susi, pendidikan formal bukan yang utama tetapi bagaimana ibu ditempa. Ya. Ditempa dalam pengalaman. Seperti yang berikut ini kita lihat cuplikan tentang Susi Pujiastuti yang berikut ini. Siap ekspor. Orang Jepang tuh harus komplit mata, kaki. Bu Susi menggendong ibunda. Sebelum dulu punya pesawat Susi Air, ibu dulu bahkan mengumpulkan ikan. Ya. Seperti apa proses perjuangan ibu dulu? Ya apa saja yang bisa pokoknya kerja, independen, mandiri. Yang penting tidak minta uang sama orang, tidak minta uang sama keluarga, itu saja. Semuanya dari hasil keringat sendiri. Ya. Itu penting bagi Susi, hasil keringat sendiri. Sangat penting karena kalau saya independen secara finansial itu saya jadi orang yang merdeka. Orang tidak bisa atur saya, orang tidak bisa dikte saya. Jadi dan saya tidak usah menjual idealisme dan lain sebagainya karena saya mandiri dan saya independen. Dan saya pikir itu sangat penting. Sangat penting. Kasih tepuk tangan dong Susi Pujiastuti. Saya ingin ke Menko perempuan termuda sepanjang sejarah. Tumbuh dan besar di keluarga politik, tapi kita tahu ketika itu Ibu Megawati Soekarno Putri justru disingkirkan secara politik. Apa yang Anda lihat dan alami sendiri masa-masa ketika dikuyo-kuyo secara politik ketika itu? Hari-hari saya melihat dan mendengar bagaimana beratnya dan rumitnya dinamika berpolitik pada saat itu. Mungkin itu juga yang salah satu hal yang kemudian menempa saya, bahwa satu tujuan itu tidak bisa dicapai dengan instan. Satu tujuan itu, apalagi tujuan berpolitik itu, tidak bisa digapai hanya karena kita punya darah merah atau darah biru. Tapi kita memang harus menyatu dengan nafas yang ada di lapangan, bahwa kita tahu rakyat kita itu maunya apa. Dan itu terus terang saja hanya bisa kita dapatkan kalau kita selalu turun di lapangan. Mbak Puan, yang jelas Anda cucu presiden, anak presiden, apakah juga mau jadi presiden? Belum mikir. Pakai strateginya Pak Jokowi, nggak mikir. Kata kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Puan Maharani. Mbak Puan itu bijaksana, berani. Puan sendiri setahu saya Menko Puan itu adalah Menteri Koordinator termuda sepanjang sejarah Indonesia dan Menteri Perempuan Koordinator yang pertama juga untuk Indonesia. Jadi kalau saya sih sangat senang ya melihat ketiga menteri ini. Ibu Hovifah ngomong banget ya, dari Sosial banget, santun gitu kan, halus gitu. Bu Hovifah selalu dengan kesabarannya, dengan ketulusannya, dengan lemah lembutnya, semuanya berjalan dengan baik. Hovifah pro rakyat sih. Bu Susi itu magnetik ya. Dia tuh kayak ibu-ibu tapi gayanya preman gitu ya. Dia tuh nggak tahu deh, kalau ngeliat dia tuh mungkin
masyarakat juga, kan kita tuh senang kalau lihat yang kerjanya nyata gitu, yang langsung kelihatan gitu loh. Satu kata buat Bu Susi, sempurna. Kayak kesempurnaan cinta, Bu. Bu Hovifah? Nah, musuhnya Pak Dekarwo. Di dadaku ada kumismu.